Property. Kita bertemu lagi di channel Navara Property. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah 2 lantai dengan luas tanah 105 meter persegi dengan total bangunan 90 meter persegi. Terdiri dari 2 lantai. Bangunan ini terletak di daerah Purwomartani, Sleman. Dari akses jalannya masih berupa tanah, tapi untuk kedepannya oleh pengembang akan dibuat jalan paving block. Oke, kita akan langsung saja menuju properti yang dimaksud. Ini dia properti. Kalau kita perhatikan, desain properti ini cukup cantik, mengusung tema Skandinavian minimalis. Rumah 2 lantai tipe 90, luas tanah 105 meter persegi. Kita akan mulai review dari depan menuju carport. Kalau kita perhatikan di sini, untuk carportnya cukup luas. Kalau kita punya pemiliknya nanti punya mobil, satu untuk mobil yang besar dan satu city car muat, dan untuk sebelah kiri bisa untuk parkir motor. Untuk bagian carport ini sudah di finishing dengan keramik dengan motif dan tekstur yang kasar supaya tidak licin. Di bagian fasad terdapat lampu-lampu downlight maupun lampu sorot untuk di bagian bawahnya. Oke, kita mulai masuk saja. Oh ya, untuk properti ini disebut kafling parikesit. Rencana ada 3 kafling dan didirikan 3 unit juga. Ini adalah kafling pertama, kafling kedua, dan disitu rencana nanti kafling ketiga. Oke, mari kita masuk ke dalam. Sebelum memasuki area teras, kita di sini ada area resapan yang bisa digunakan untuk menanam tanaman. Kita bisa tanam di sini bunga, mungkin lebih tepat kasih tabiboya, bagus bunga tabiboya yang bunganya kuning. Kemudian untuk teras teras cukup lumayan. Ini hanya sebagai akses untuk pra masuk rumah saja, jadi nggak terlalu besar ya terasnya, hanya fungsi teras saja. Untuk kayu, motifnya pintunya motif kayu seperti ini. Bahannya kayu yang divising dengan duku. Kemudian untuk listrik di 1300. Dengan dibagi menjadi 2 pas untuk MCB-nya. Memasuki area ruang tamu, ini cukup untuk sofa pojok, ukurannya cukup lumayan. Kemudian kita masuk ke ruang tengah, view-nya los plong ya. Ini dari area tengah ini cukup luas sekali. Jadi di sini kita bisa manfaatkan untuk area keluarga maupun untuk area dapur. Jadi di sini bisa kita tempatkan televisi untuk baca-baca, ruang baca juga bisa, ruang makan, bahkan dapur. Untuk dapur
Bahan yang digunakan adalah granit. Ini zincnya juga kualitas bagus, sesuai dengan grade-nya. Untuk keramiknya juga, untuk bagian atas dindingnya ini juga dari ukuran 50 x 50. Kemudian untuk lantai juga granit putih dengan corak. Di bagian bawah ini lantai 1, kalau boleh kita lihat dari sini ada 1 kamar, kemudian tangga, kemudian ada wastafel cuci, ada untuk dapur dan sink. Kemudian di tengah ada ruang yang sangat luas, bisa untuk ruang keluarga, ruang baca-baca, ruang TV, atau buat dikasih meja makan. Di sini area terbuka, di atasnya pakai atap skylight, jadi transparan. Untuk daerah sini masih ada opening udara, biar akses udara masuk. Tapi untuk hujan kemungkinan bisa masuk hujan, tapi bisa ditambahkan nanti berupa ditutup kaca atau kasa itu, untuk supaya udara tetap bisa masuk, cahaya bisa masuk. Oke, mari kita review. Ini untuk sebelah sini ruang cuci. Nah, ini ruang cuci, ada skat. Nanti di sini bisa untuk taruh mesin cuci. Itu sudah ada pembuangannya. Area cuci ini cukup luas juga. Kemudian di sini juga atapnya transparan, jadi bisa digunakan untuk area jemur juga. Kemudian untuk pompa airnya menggunakan pompa air semi jet pump. Terus untuk kamar mandi di area ini ada 1, di kamar mandi luar di lantai 1. Nah, kita masuk. Untuk bahan pintunya ini UPVC. Ini cukup kuat dan awet. Desainnya pun juga cantik. Kita masuk ke kamar mandinya. Oke, kita lihat di sini ada shower besar dan shower kecil. Di sini dari Florentino. Jadi kita pakainya Florentino. Kemudian di sini kita tambahi akses untuk tempat sabun, tempat sampo. Ini bisa dimanfaatkan untuk kabinetnya juga. Kemudian untuk kloset adalah kloset duduk, dimana ini cukup desainnya cukup mewah ya. Kita lihat di sini masih baru. Ini yang tidak langsung nutup jebret gitu. Ini nutupnya pelan-pelan. Jadi sudah eksklusif desainnya, ini dari desain terbaru. Kemudian untuk jet showernya sudah eksklusif, bentuknya menarik, cantik. Di dindingnya pakai granit full sampai dinding atas sampai plafon. Dan untuk di atas ini sudah ada instalasi untuk water heater. Kemudian di plafonnya juga ada ornamen, spot lampunya menggunakan LED dari Philips. Oke, ini desain kamar mandinya. Ada boven besar yang menghubungkan dengan di luar, sehingga kamar mandi ini cukup terang dan tidak lembab. Jadi benar-benar secara ventilasi, secara penataan cahaya, kamar mandi ini cukup sehat. Untuk motif lantainya heksagon, pakai granit yang teksturnya kasar. Baik, mari kita lanjut ke kamar utama di lantai 1. Nah, ini lantai 1, ada kamar utama. Lampunya juga pakai LED
merek Philips. Nuansa catnya putih. Oh ya, rumah ini menggunakan catnya Propan Eco, jadi sudah ramah lingkungan dan termasuk cat yang eksklusif, ketahannya sampai 8 musim. Ini desainnya, kita nyalakan, coba lampunya di sini. Nah, untuk kusen jendelanya memakai aluminium, kaca riben ketebalan 3 mm panjang, sehingga nanti bisa kita pasangkan gorden yang panjang, sehingga bisa didapatkan akses keluar dengan view ke arah luar cukup lumayan, dan benar cahaya pun juga dapat masuk dengan cukup banyak ya. Oke. Kemudian di ruang tengah ini untuk plafonnya sudah pakai drop ceiling dengan lampu-lampu juga LED. Baik, mari kita ulas ke lantai atas. Kita mulai dengan anak tangga. Dengan lebar anak tangga ini sekitar 90. Dengan railing tangganya memakai besi hulu dengan desain minimalis. Di sini ada, di setiap tangga juga ada lampu untuk penanda. Ini lampu-lampu untuk penanda ya. Oke, naik terus kita. Di tangga ini juga ada jendela besar dari kaca yang bisa dipakai untuk pencahayaan. Untuk lantai atas ada 2 kamar dan 1 kamar mandi dan 1 teras. Oke, ini kamarnya. Terasnya, teras akses pintu keluar. Nah, ini adalah akses teras atas untuk teras depan samping. Ini cukup lumayan, jadi di sini kita bisa bersantai, kita pasang kursi untuk mengamati sekitar tetangga, lalu lintas di depan. Kemudian bagian ini juga di luar pagar ini bisa kasih pot bunga supaya menambah kesan hijau-hijau ya, yang bagi berhobi bercocok tanam. Oke, ini untuk terasnya. Di samping ini adalah coupling kedua sedang proses bangun. Oke, mari kita review untuk kamar mandinya. Untuk kamar mandi lantai 2 hampir sama seperti kamar mandi lantai atas, hanya dibedakan di motifnya saja untuk keramik dindingnya. Untuk pintunya juga sama, memakai bahan dari UPVC. Kemudian untuk masuk ke dalaman, ini nuansanya putih dengan motifnya 2 motif dengan nuansa yang berbeda. Yang sini bercorak, yang sini coraknya polos. Kemudian masih sama dengan shower kecil dan shower besar dan instalasi water heater. Water heaternya nanti memungkinkan ini dipasang water heater dengan listrik, bukan yang dari gas ya. Masih sama, di sini juga ditempatkan sebagai tempat sampo. Terus floor drainnya motif kotak-kotak. Untuk klosetnya juga memakai eco grease. Desainnya juga sudah
eksklusif. Untuk lantai ini juga memakai motif hexagon. Bedanya dengan yang di bawah tadi, hexagon lebih ke grey, kalau ini ke brown warnanya. Nanti ini terus kita review kamar depan. Nah, ini kamar depan. Kamar depan ini ada jendela luas juga berbentuk L di pojoknya. Di sini juga ada akses pintu untuk dibuka, bisa keluar di teras depan untuk sekedar merenung. Pencahayaan di rumah ini cukup bagus karena banyak jendela-jendela kaca besar, sehingga rumah ini cukup sehat dari sisi pengaturan cahaya maupun pengaturan di ventilasinya. Kalau kita lihat di sini, untuk desain kamar ini didesain untuk dipasang AC. Di situ sudah kita lihat ada stop kontak colokan untuk nantinya AC, dan ruangan ini tidak ada ventilasi berupa kisi-kisi angin. Jadi memang didesain hanya berupa jendela. Kalau kita dapatkan angin itu kita buka, selebihnya memakai AC. Ini kamar atasnya ya. Kemudian kita menuju ke kamar yang belakang. Oke. Nah, di sini kamar belakang ini cukup luas, dengan bagian belakang kamar ini full view-nya dengan kaca dengan list aluminium. Kemudian dari sini bisa ada akses sini ada akses dengan pintu geser. Untuk motif lantai di atas seperti motif bidak catur hitam putih kotak-kotak, tetap dengan railing tangga dari besi holo. Di situ ada lampu untuk penerangan malam. Coba lihat sobat properti, cukup sahdu kan pemandangan dari belakang properti ini. Di jauh sana banyak sekali perumahan-perumahan, sedangkan yang di depan kita lahan kosong ini merupakan tanah kafling dosen UGM. Ini dari oh ya sobat properti, untuk kafling parikesit ini ada 3 dengan akses yang sangat menarik, dimana untuk fasilitas-fasilitas umum yang di daerah sekitar sini cukup banyak. Jika kita mau untuk akses kuliner, kita juga bisa langsung ke jalur utama. Akses kesehatan juga ada, rumah sakit, terus akses pendidikan juga banyak. Ada sekolah dari sekolah dasar sampai tingkat ke perguruan tinggi. Terus untuk dari pemerintahan juga dekat, sarana olahraga juga dekat, sarana rekreasi juga dekat. Cukup worth it juga ketika Anda memiliki hunian ini, karena lingkungannya semua merupakan kafling-kafling yang mewah. Bisa dilihat dari sekitarnya, perumahan sekitarnya cukup besar-besar juga. Dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas, saya yakin Anda tidak akan menyesal memiliki hunian ini. Karena kita ya, yang kita beli di sini adalah sebuah hunian dan juga merupakan suatu investasi. Artinya kita ingin uang yang kita belanjakan di sini, kita untuk membeli properti ini bisa memiliki
hasil yang maksimal dan memiliki nilai yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Jadi cukup tepat ketika Anda memilih untuk membeli properti ini. Baiklah, mari kita turun. Sedangkan di atas juga ada MCB-nya. Ini di atas dibagi 4 fas. Jadi biar pengamanan untuk sekring-sekring ini jika ada yang terjadi konsleting aman. Baik sobat properti, tentunya Anda sudah bertanya-tanya berapa sih harga dari rumah yang kita review saat ini. Tentunya Anda masih penasaran kan? Rumah yang ada di depan kita ini dibuka dengan penawaran harga 1,1 miliar, sifatnya negotiable dengan berbagai fasilitas yang tentunya disesuaikan dengan apa yang sudah kita sajikan. Artinya ketika negotiable-nya ini harga 1,1 itu masih bisa kita nego dan kita masih dapat fasilitas-fasilitas lain dari yang di luar yang kita review tadi. Oke, ini untuk status tanah adalah SHMP, sertifikat hak milik pribadi. Jadi jangan khawatir, legalitasnya lengkap, IMB juga sudah ada. Jadi kalau kita memilih sebuah properti, yang perlu kita cek pertama kali adalah legalitasnya. Bagaimana legalitasnya, seperti apa, tentunya properti ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan peraturan dari pemerintah setempat. Jadi semua legalitasnya sudah diselesaikan semua, sertifikatnya sudah pecah, IMB-nya sudah terbit, dan kita tinggal masuk, kita nego, deal, kita ke notaris, langsung sertifikat bisa menjadi hak milik kita beserta properti ini. Baik sobat properti, terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda menginginkan properti ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini, serta Anda tidak akan kecewa dengan pelayanan kami, maka kami akan memberikan yang terbaik buat Anda. Sobat properti, salam tumbuh dan tumbuh terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You said